Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ratih Anggoro Wilis dan rekan-rekan semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Cahyo dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Dan kesempatan kali ini izin untuk mempresentasikan tentang mata kuliah perilaku konsumen digital dengan topik analisa atau pengamatan sebuah brand di sosial media. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah brand, yaitu brand Eiger. Baik, untuk yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Di sini saya akan menerangkan apa itu brand Eiger. Eiger adalah merek perlengkapan outdoor asal Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Roni Lukito di bawah naungan PT Eigerindo Multi Product Industry. Nah, nama Eiger ini terinspirasi dari Gunung Eiger di Pegunungan Alpin, Swiss yang dikenal sebagai simbol tantangan bagi para pendaki di seluruh dunia. Brand ini lahir dari semangat untuk menyediakan produk-produk petualangan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kondisi alam tropis di Indonesia. Berawal dari sebuah toko kecil di Bandung, Eiger terus berkembang hingga menjadi salah satu pemimpin pasar dalam industri perlengkapan outdoor di Asia Tenggara. Eiger menyediakan berbagai perlengkapan seperti tas, pakaian, sepatu, dan aksesoris untuk kegiatan seperti pendakian gunung, camping, dan traveling. Selain menjual produk, Eiger juga aktif membangun komunitas petualangan melalui berbagai kegiatan sosial, ekspedisi, dan program pelestarian alam yang menjadikannya lebih dari sekedar brand, melainkan simbol gaya hidup petualangan Indonesia. Nah, untuk sosial media sendiri, yang kedua, dalam era digital saat ini, kehadiran sebuah brand di media sosial bukan lagi sekedar pelengkap ya, melainkan menjadi salah satu strategi utama dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan konsumen. Eiger telah berhasil beradaptasi dengan perkembangan ini dengan merambah berbagai platform digital, salah satunya sosial media TikTok ya. Melalui akun resminya, Eiger aktif membagikan konten informatif dan inspiratif seputar dunia petualangan, ulasan produk, hingga edukasi tentang kegiatan outdoor atau luar ruangan. Dan tidak hanya itu, Eiger juga memanfaatkan fitur live streaming di TikTok untuk menjangkau konsumen secara lebih interaktif dan real time. Dalam sesi live ini, Eiger menghadirkan penjelasan langsung produk, diskon-diskon eksklusif, dan komunikasi dua arah yang memperkuat kepercayaan serta meningkatkan potensi penjualan. Strategi ini menunjukkan bahwa Eiger tidak hanya fokus pada kualitas produk, tetapi juga aktif membangun engagement digital yang relevan dengan kebiasaan konsumen masa kini, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial. Nah, di sebelahnya sudah nampak ada gambar akun TikTok Eiger Adventures Store.id dengan follower sekitar 584,6k. Nah, ini adalah akun resmi TikTok Eiger Indonesia. Nah, ini produk-produk Eiger ya. Sudah dijelaskan tadi bahwa Eiger ini adalah brand perlengkapan outdoor yang menjual berbagai produk untuk kegiatan outdoor dan perjalanan. Ada tas ransel, carrier, selempang, pakaian, jaket, kaos, celana, sepatu ya kan, sendal gunung dan lain-lain. Dan selain itu juga Eiger menyediakan aksesoris seperti topi, botol minum, kacamata, dan perlengkapan camping lainnya. Nah, ini kemudian di slide keempat adalah analisis live TikTok. Nah, ini yang screenshot pertama adalah host pertama ya. Saya ambil 2 host untuk di sesi kali ini yang jam 11 sampai jam 14. Nah, di live session kali ini produk yang dibuka sampai dengan 99 plus etalase. Nah, ketika baru mulai live sudah banyak orang yang check out payment dan beberapa barang juga sudah sold out. Jumlah view-nya stabil di angka 100 sampai 200 orang
Kemudian interaksi antara admin dan pembeli banyak sekali terjadi, adminnya juga aktif menjawab. Ada juga yang nanya-nanya tentang gimana pengirimannya, apakah setelah ditransfer langsung dikirim atau enggak. Nah, pada live kali ini, barang yang sering ditanyakan adalah kemeja yang sedang dipakai oleh host laki-laki ini. Kemudian untuk analisis berikutnya adalah live yang disiarkan pada pukul malam ya, sekitar pukul 20 lebih 5 menit. Hostnya sudah ganti juga. Nah, di sesi malam hari ini banyak pengguna TikTok atau viewer yang sudah selesai beraktivitas dan cenderung sudah aktif membuka aplikasi untuk mencari hiburan maupun berbelanja santai ya. Nah, ini meningkatkan jumlah viewer secara signifikan, terutama jika dikombinasikan dengan strategi promosi yang tepat sebelum live-nya dimulai, itu bakal naik terus viewernya. Nah, selain itu, live malam hari juga dapat menarik segmentasi pembeli yang berbeda yang mungkin melewatkan live di siang hari tadi ya. Interaksi juga berpeluang lebih dinamis karena audiensnya sudah dalam kondisi santai dan siap berpartisipasi aktif. Nah, jika strategi konten dan visualnya menarik dan didukung dengan giveaway atau diskon eksklusif malam, maka penjualan pun akan berpotensi meningkat lebih tinggi daripada sesi yang disiarkan di siang hari tadi. Ini juga stabil viewernya di 100 sampai 200 viewer. Kemudian ini adalah data account dari akun TikTok Eger Adventure. Saya menggunakan website Fastmost TikTok Analytics untuk melihat data akun TikTok Eger. Nah, di sini saya ambil untuk 1 bulan terakhir, yaitu di 28 hari terakhir. Nah, jika diakumulasi live streamingnya itu yang nonton dari pagi hingga malam hari itu sekitar 96.000, 94.000, 82.000. Nah, terus kemudian jumlah produk yang dipajang ada juga ditampilkan, kemudian total yang terjual, kemudian ada total omset pada hari itu, dan kemudian ada nilai UV, itu mungkin nilai keuntungan yang akan didapatkan atau yang akan diperoleh oleh akun Eger tersebut. Nah, untuk data viewer sendiri dari sumber Fatmos yang saya olah sedikit, yaitu selama 1 bulan terakhir dari mulai tanggal 18 April sampai dengan 17 Mei itu data jumlah penontonnya sangat fluktuatif dengan durasi live-nya itu dari 20 sampai 23 jam. Dan penonton harian terendah itu tercatat pada 18 April dengan total akumulasinya 12.587 penonton, dan jumlah penonton tertinggi terjadi pada tanggal 17 Mei dengan total 96.899 penonton, dan rata-rata jumlah penonton harian berada di kisaran 48 ribuan penonton. Hasil analisanya, berdasarkan data penonton live streaming TikTok Eger selama 1 bulan terakhir, terlihat adanya variasi jumlah penonton yang cukup mencolok setiap harinya. Jumlah penonton terendah sebanyak 12.587 dan jumlah penonton tertinggi atau puncaknya mencapai 96.899 penonton. Sedangkan secara rata-rata maka jumlah penonton harian berkisar di angka 48 ribuan. Nah, lonjakan tajam itu tercatat pada beberapa tanggal yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh strategi promosi khusus, misalnya diskon akhir bulan atau kampanye payday sale ya. Sebaliknya, apabila jumlah penonton menurun, kemungkinan disebabkan oleh kurangnya promosi, waktu tayang yang kurang optimal, atau kurangnya daya tarik konten. Tren ini mengindikasikan bahwa live streaming yang dilakukan secara rutin dan dirancang dengan strategi yang tepat, terutama menjelang akhir bulan, cenderung menarik audiens yang lebih besar. Oleh karena itu, Eger sebaiknya memanfaatkan hal tersebut untuk menyusun jadwal live streaming yang lebih efektif, serta menghadirkan konten yang relevan dan menarik.
Dan terakhir tentu juga meningkatkan intensitas promosi pada hari-hari tertentu. Kesimpulannya, live streaming TikTok yang dilakukan oleh Ben Eger telah menunjukkan potensi yang besar sebagai salah satu kanal pemasaran dan penjualan digital yang efektif. Berdasarkan data penonton selama 1 bulan terakhir tadi, terlihat bahwa sesi live yang dilakukan secara strategis terutama menjelang akhir bulan itu mampu menghasilkan lonjakan penonton yang signifikan, bahkan hampir menyentuh angka 100.000 penonton. Nah, ini menunjukkan bahwa audiens merespon positif ketika adanya kampanye atau promosi tertentu seperti payday sale. Di sisi lain, penurunan jumlah penonton pada hari tertentu mengindikasikan pentingnya pemilihan waktu tayang, kualitas konten, dan promosi yang konsisten. Oleh karena itu, Eger disarankan untuk mengeksplorasi beberapa hal, misalnya untuk memperkuat promosi sebelum live, dan terus meningkatkan kualitas interaksi dengan penonton. Dengan strategi yang lebih matang dan berkelanjutan, maka live streaming TikTok dapat menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan brand engagement dan nilai penjualan Eger di ranah digital. Kemudian di slide 10 yaitu saran strategis seperti yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, Eger sebaiknya menggunakan data customer yang sudah pernah berbelanja untuk memberikan rekomendasi produk sesuai dengan style dan kirimkan pemberitahuan eksklusif untuk promo produk baru atau event khusus. Kemudian yang kedua, pada saat live streaming, gunakanlah polling, quiz, dan sesi interaktif selama live. Sebaiknya juga sekali-kali live dilakukan dengan berkolaborasi dengan influencer. Kemudian yang ketiga, sediakan live eksklusif untuk komunitas loyal. Libatkan konsumen dalam survei untuk menciptakan produk baru. Dan yang keempat, perkuat promosi sebelum live. Serta saran strategis yang terakhir, tingkatkan kualitas interaksi dengan penonton. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan kenapa saya mengambil brand Eger? Ini adalah gambar saya dengan barang-barang Eger dari mulai topi, tas, sepatu, celana, baju, buff, dan lain-lain. Oleh karena itu saya menjadikan alasan kenapa saya mengambil brand Eger untuk saya presentasikan. Dan berikut ada sebuah quotes dari saya: dalam setiap perjalanan dengan alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang dia cari. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.